SVLK ini kalau menurut kami adalah hal baru. Sehingga kalau hal baru ini tidak mungkin akan berjalan semulus yang kita bayangkan. Otomatis banyak permasalahan dan kendala sehingga dalam implementasi SVLK di lapangan juga tidak sedikit juga kita mengalami kendala, apalagi dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana SVLK agar bisa berjalan. Dari sisi lacak balak dan lain sebagainya itu memastikan bahwa ke depan bahwa kayu kita itu legal dan resmi. Sebetulnya SVLK manfaatnya luar biasa. Sekarang saya memberikan contoh sederhana saja. Sekarang dengan carut-marutnya pemasaran kayu ini kan, tata niaga kayu ini kan kadang-kadang di lapangan ini kan kayu asalnya dari mana, milik siapa ini kan nggak jelas. Nah kita gambarkan, karena saya dulu juga seorang kepala desa, sehingga dulu yang namanya orang jual sapi aja pasti minta izin. Sehingga sapi yang dipotong ini jelas miliknya siapa dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Nah apalagi kayu. Kayu ini kan luar biasa. Jadi agar tidak carut-marut dengan kondisi sekarang yang ada, mestinya SVLK ini justru menjadi sangat sangat bagus. Karena dengan SVLK ini lacak balaknya jelas, kayu ini milik siapa, dari blok mana, dari persil berapa, ini akan terdokumentasi dengan baik seperti itu. Tantangan yang dihadapi satu, tadi saya sampaikan bahwa petani hutan ini tingkat kebodohannya tinggi, kemiskinannya tinggi. Dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat selaku pemilik hutan rakyat ini juga tidak cukup gampang, kan seperti itu. Kedua, kedisiplinan mereka untuk bagaimana agar mendukung lembaga yang mengampu proses untuk mendapatkan SVLK ini kan masih kurang. Nah, ini kan perlu didorong juga, sehingga implementasi SVLK ini menjadi ya nggak begitu cepat berhasil, tapi harus memerlukan waktu yang cukup seperti itu. Dari sisi kebijakan, menurut saya di tingkat kementerian terutama, itu harus ada keterpaduan. Kayak BUK yang konsen terhadap SVLK, tapi yang lain kelihatannya kurang kompak. Itu loh. Karena bagaimana hutan mau lestari ketika sekarang kayu kecil-kecil udah ditebang. Nah, misalnya di sini, kayak di Wonosobo ini kan APHR sudah melakukan kemitraan dengan industri mitra, eksportir kan. Nah, ini mestinya dari BP2 Perhutanan Sosial, itu mestinya masuk KBR kemitraan misalnya seperti itu, sehingga mendorong itu untuk mengerjakan di hulunya kan. Hulunya kan butuh pengelolaan hutan lestari ini mulai dari nanam sampai pasarnya kan jelas itu. Karena kami di Wonosobo BLU kita sudah dapat, tapi ketika kita mencoba kita konekkan dengan masalah SVLK ini kadang-kadang nggak konek juga kan seperti itu, sehingga nggak saling mendukung. Kalau ini saling mendukung, SVLK saya yakin itu akan berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti itu. Kita Wonosobo sekarang itu justru kita menolak KBR karena apa? Masuknya lewat aspirasi. Ini KBR. Makanya perlu dibangun KBR kemitraan. Kita anggota ada 5 desa, sehingga nanti 5 desa kita nggak perlu dipecah-pecah, satu desa dapat ini nggak perlu. Dalam satu kelembagaan kelompok asosiasi ini membuat kebun bibit dalam satu titik. Distribusinya juga kita jelas. Dalam 1 tahun kayu yang ditebang berapa pohon kan? Nah kita butuh bibit berapa? Di sana kan sudah disepakati tebang 1, tanam 3. Kebutuhan kita sudah jelas. Kayu yang mau ditebang berapa pohon sudah kelihatan kan seperti itu. Itu pengalaman satu. Kedua, pengalaman yang kedua, saya dapat BLU, kredit tunda tebang. Kan? Ini di Wonosobo kan kita satu-satunya kelompok di Jawa Tengah yang dapat itu. Nah, ternyata saya bikin aturan main di situ. Itu aturan main itu bentuk keseriusan kelompok, mulai dari penerimaan dananya sampai evaluasinya sampai bagaimana nanti pengembaliannya, tapi ternyata tidak direspon juga oleh BLU kan. Dari BLU itu dana langsung masuk ke rekening para petani
Ini bentuk apa ya istilahnya, keterpaduan ini nggak jalan gitu loh. Coba kalau saling mendukung, ini luar biasa menurut saya. Nah, BLU nangani kredit tunda tebangnya, jadi nanti petani jual kayu yang sudah cukup umur, yang harganya juga cukup tinggi kan, ketika mereka butuh mereka dikasih kredit. Nah, ketika kayunya sudah ditebang, bagaimana dengan kebun bibit rakyatnya yang model kemitraan itu tadi kan. Nah, BUK mendorong pasarnya karena kita sudah kemitraan dengan industri, otomatis peran kelompok ini memutus mata rantai pemasaran kayu. Mengenal SVLK karena sudah kita kenalkan, kalau di kelompok kami sampai kita membuat kalender untuk mensosialisasikan ke masyarakat, sehingga hampir semua masyarakat ya kita beritahu lah ya. Kalau di tempat kami ya mungkin kalau dibandingkan dengan daerah lain, karena kita juga sudah dapat program kayak BLU itu, sehingga kita yang namanya SVLK sudah cukup didengar di masyarakat, kita beritahu. Tapi ya itu tadi, karena dengan SVLK ini lemahnya karena bentuk dorongan keterpaduan tadi itu tidak dilakukan, sehingga belum sangat terasa di masyarakat. Baru kemarin kita dapat BLU kan, kredit tunda tebang. Nah, sedikit-sedikit masyarakat masuk kelompok ternyata ada manfaatnya kan, seperti itu kan. Terus mudah-mudahan ini dalam waktu dekat nanti karena kita sudah menyiapkan nota untuk penjualan kayu, sekarang kan pakai nota itu yang pakai logo Vilegal kan, saya sudah membuat itu. Mudah-mudahan nanti kalau logo itu mulai sudah diberlakukan, mereka akan butuh, merasa penting juga bergabung dengan kelompok seperti itu. Tapi karena tadi perbedaan kayu yang misalnya sudah SVLK sama belum, harganya masih sama ya, itu sehingga masyarakat seolah-olah tidak mau tahu kan, seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan. Tapi paling tidak kalau kita didorong tadi dari program KBR-nya, kreditnya masuk, mereka akan paham juga dengan SVLK, lebih cepat itu. Nah, ketika kelompok ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, kita akan bikin aturan, ini loh SVLK seperti ini. Mereka pasti akan mengikuti karena mereka merasa butuh. Nah, itu tadi kembali, ketika saya melaksanakan seperti ini, saya butuh difasilitasi kegiatan yang terpadu. Kita kelompok selalu mensosialisasikan, memberikan pengertian kepada masyarakat dengan program-program yang kita terima, kita mainkan juga. Oh, ini bahwa harus masuk menjadi anggota kelompok, harus ber-SVLK dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Itu sehingga ke depan pinginnya dengan SVLK kita akan menjadi lebih baik kan, seperti itu. Kalau di tataran bawah kan belum. Sekarang yang sudah mulai merasakan industri yang tidak SVLK kan. Pedagang di tingkat lokal aja belum tahu. Kan? Nah, kita dari kelompok selalu memberikan pengertian kepada mereka. Jangan sampai nanti kayunya dijual nggak laku karena tidak SVLK. Dengan SVLK ini kita memang dituntut untuk maju, untuk lebih maju, seperti itu. Mulai dari manajemennya dan lain sebagainya. Bagaimana di Wonosobo ini ada penelitian untuk meteran volume, sehingga masyarakat akan cerdas menjual kayu. Selama ini kan model tebas. Nah, kita mendorong agar masyarakat itu nanti dengan meteran volume dilingkari begini sudah tahu berapa kubik. Nah, kita kelompok memberikan informasi harga per kubiknya berapa sih sekarang. Nah, nanti masyarakat tidak akan mudah dikibuli lagi oleh para penebas, para pedagang-pedagang lokal seperti itu. Sehingga dengan SVLK ini ternyata di situ kita banyak mendapatkan pengetahuan, kita banyak mendapatkan pengalaman. Dan harapan kami dengan SVLK ini akan mendidik masyarakat menjadi wirausaha.